Pertanyaan pertama. Apa ini? Kira-kira kamu pacaran nggak sih? Pacaran pernah belum ya? Belum sih. Kalau saya pernah. Jujur belum pernah. Enggak. Pacaran pernah. Enggak, Mbak. Jujur ini ya, Mbak. Pernah. Alasan kamu pacaran apa sih kalau boleh tahu? Dulu karena organisasi. Terus dari dulu itu nggak ada yang hal kayak kontak fisik dan lain sebagainya kalau pacaran dulu ya. Tapi sistemnya tuh kayak memberikan semangat di belajar, terus kayak dukungan ketika ya kalau Dwi melakukan sesuatu gitu. Kalau itu kan terjadi ketika masa-masa saya masih labil ya. Jadi hanya untuk memburu kesenangan sih, hanya untuk ikut-ikut teman aja. Kalau sekarang? Kalau sekarang nggak ada. Nggak pernah pacaran selama kuliah. Karena mengakui pacaran itu tidak sehat. Mulai tersadarkan itu dari kuliah semester 3. Itu mulai kayak terbuka pikirannya untuk nggak hal-hal yang seperti itu lagi. Duit ente maksudnya? Alasan nggak pacaran itu apa sih? Aku nggak ngerti pacaran itu buat apa dan Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu. Menurut ini bikin apa ya? Resah sih. Ingin menyendiri. Nggak nyaman. Dulu SMA potensi. Ya tapi lebih asik main game. itu kan ya menjurus ke perbuatan maksiat gitu kan. Ya lebih baik dihindari. Kalau pacaran itu membutuhkan sesuatu misalnya kayak modal uang gitu. Sedangkan kita uang aja masih minta orang tua. Mending uang yang dari orang tua buat yang lain aja. Terus waktu kayak ngeluangin waktu yang cuma buat ketemu orang itu juga mending kayak dipakai buat waktu yang lain aja gitu. Tapi kamu pernah kan suka dengan lawan jenis? Ya pernah. Ayo pernah, kalau belum pernah aku Astagfirullahaladzim. normal, aku mbak normal. Masa iya nggak pernah? Aku Pernah kan? iya pernah. Menurutmu hukum menyukai lawan jenis tanpa ada ikatan tali pernikahan itu gimana sih? Kalau misalkan suka aja ya nggak apa-apa, menurut aku itu hak semua orang gitu. Saya rasa tidak masalah kalau hanya sebatas menyukai. Ya nggak masalah loh. Menurut saya boleh aja. Itu kan naluri alami. Asal jangan berlebihan saja. Menurut kamu orang-orang di luar sana yang pacaran itu tujuannya apa sih? Mencari kesenangan yang semata. Mungkin biar gaul. Nafsu. Nggak mungkin nggak nafsu. Ya sekarang ini aja gini. Orang yang nggak pacaran disuruh pacaran sama orang tuanya malu. Ada juga yang orang tuanya biasa aja. Karena mungkin Islam sekarang udah terasing. Paling ya senang-senang mungkin. Cari kesenangan. Kalau menurut aku sih kayak emang itu naluri manusia ya, kayak membutuhkan yang lain itu emang udah naluri. Jadi kayak kita tuh bisa membutuhkan orang lain tapi nggak harus pasangan gitu. Kayak motivasi dari orang tua, temen, sahabat itu juga bisa gitu. Bahkan dari diri sendiri itu juga bisa menggantikan yang kayak itu. Tujuan tiap orang pacaran itu sebenarnya berbeda-beda ya mbak, karena tapi mayoritas secara umum yang saya ketahui mereka tuh bisa sebagai salah satu support system. Jadi ketika mereka memiliki pasangan, mereka mungkin bisa saling semangat dalam menjalani kehidupannya. Tapi cenderung hal kayak gitu tuh hanya untuk kesenangan semata sih. Ya kan kalau pacaran kan tiap orang beda-beda ya tujuannya. Tapi kalau dulu itu Dwi murni untuk motivasi sih. Ya mungkin ya setahu aku orang-orang di luar sana tuh pacaran mungkin buat memotivasi mereka. Kan biasanya setiap manusia tuh pengen punya ada hubungan spesial gitu. Mungkin sama teman. Mungkin kalau sama cewek gitu mungkin nggak percaya, jadinya larinya ke cowok itu mungkin pacaran. Menurutmu lagi hukum pacaran dalam Islam itu gimana? Hukum pacaran dalam Islam Haram. Haram. Pacaran boleh apabila dengan pasangan yang halal. Kalau belum halal berarti belum boleh ya? Iya, belum boleh. Ini setahu aku ya mbak. Ya, menurut aku kan pacaran itu mendekati zina, sedangkan kita tuh nggak boleh mendekati zina. Jadi ya sebenarnya haram ya mbak, karena kan itu kan mendekati zina toh. menurutku haram sih itu, karena kan ya
udah dijelasin sendiri kan di Al-Quran sendiri, tertuliskan dalam Al-Isra ayat 32. Nah, di situ sebenarnya sudah tertera jelas banget bahwa kita mendekati zina aja udah nggak boleh, apalagi berzina. Hitungannya pacaran itu juga termasuk zina. Mendekat aja nggak boleh. Berarti ya tahulah teman-teman, haram. Tapi ya begitulah manusia. Ada posisi iman di atas dan posisi iman di bawah. Adakah pesan dari kamu untuk mereka-mereka yang masih pacaran sampai saat ini? Oh, tinggalkan atau apa halalkan? Nah, buat teman-teman mungkin yang masih berpacaran di luar sana, sebaiknya selagi belum terlambat, lebih baik diakhiri karena kebermanfaatannya itu lebih sedikit. Jadi kalian lebih baik menggunakan waktu kalian untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan. Karena juga dosanya itu nggak tanggung-tanggung dan itu dapat mempengaruhi siklus kehidupan kita sih. Kalau dari aku sih mending jauhi pacaran ya, karena kita bukan hanya dapat dosa, tapi masa depan kita yang jadi taruhan. Terus kita juga kalau misalkan pacaran itu jadi kurang fokus, terus kadang misalkan dari orang tua itu nggak ngebolehin, kita pasti kayak sembunyi-sembunyi gitu loh. Nah kayak gitu, jadi lebih baik jangan pacaran. Kalau dari aku ya, dari aku sendiri putuskan itu haram ya, tapi kembali lagi ke mereka putus atau lanjut. Kalau enggak putus tapi lanjut ke yang lebih serius, pernikahan seperti itu. Buat teman-teman yang masih pacaran, aku pesannya cuma ini aja sih, kayak udahin aja gitu. Karena sesuatu yang dilakuin pakai cara yang salah nanti juga hasilnya yang nggak mesti bagus. Iya bener ya. Terus wajar punya perasaan kayak gitu karena itu emang naluri manusia. Tapi kita bisa menanggulangi itu dan membentengi itu dengan hal yang lain, misal kayak puasa gitu. Itu malah kamu bisa dapat pahala yang double, kayak kamu dapat pahala puasa, kamu dapat pahala dari membentengi kamu yang pacaran itu. Jadi stop pacaran. Saya rasa untuk teman-teman mungkin yang masih pacaran di luar sana, alangkah baiknya tahan dulu, karena selain melanggar ajaran agama juga merugikan diri sendiri sih. Jadi beban juga menurut saya. Karena pacaran haram, maka segera menikah. Kamu seorang wanita, kamu itu ibarat intan permata belian, bros. Kalau kamu seorang wanita, jangan sekali-kali seperti buah yang hanya dicium-cium, dibelek-belek, tapi nggak dibeli sama orang yang beli. Tapi kalau permata itu cuman dibeli sekali-kali dan harganya dengan mahal. Itu aja sih, itu kiasan. Jadi harus dijaga wanita itu. Dengan apa? Akad nikah.